Halo, apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya Arsun Arif dan Bung Rocky Gerung. Nih kalau dress code kita pagi ini sama-sama hitam itu bukan berarti berduka cita karena hari ini adalah 9 Desember itu 9 Februari 2021 adalah Hari Pers Nasional, Bung Rocky. Ya, sebetulnya, oh ya ini hari pers ya. Pers itu artinya hari kemerdekaan berpikir itu. Tapi pada saat yang sama, sehari sebelum hari pers, justru tokoh-tokoh kritis yang menjadi narasumber tetap dari pers itu masih ada di penjara dan bertambah itu. Saudara Jumhur, saudara Syahganda, Anton segala macam dan tambah lagi dengan 5 orang pimpinan FPI dianggap sebagai bikin gaduh. Padahal sebetulnya mereka sedang menjalankan fungsi dari pers, yaitu memberi keterangan pada publik. Jadi selamat hari pers sambil kita mengingat bahwa inilah titik yang paling rendah dalam sejarah kebebasan berpendapat di Indonesia, di mana pers itu dikondisikan untuk tidak memberi kritik. Dikondisikan untuk tidak memberi kritik. Ya, tetap selamat hari pers. Oke. Nah, ini tapi sebenarnya menarik karena beberapa hari yang lalu Presiden Jokowi itu minta agar masyarakat banyak memberikan kritikan dan masukan kepada pemerintah. Saya kira ini mumpung Pak Jokowi minta dikritik, saya persilakan Anda untuk menyampaikan kritik tanpa merasa khawatir dikriminalisasi. Itu kalau kata orang Betawi baca headline itu, Presiden minta dikritik. Itu komentarnya, muke gile lu. Mak dikipe gitu. Jadi cara orang Betawi untuk membalikkan fakta itu selalu ada lucunya tapi selalu tepat sasaran. Karena presiden itu seolah-olah nggak paham tentang reason perkembangan terakhir dari kebebasan pers, perkembangan terakhir dari politik oposisi. Jadi ketakutan Kwi Kian-gi, ketakutan Ibu Susi itu melampaui ucapan presiden itu. Silakan kritik, oke, silakan kritik artinya Anda boleh ngomong, tetapi omongan Anda dijamin oleh kebebasan. Tetapi setelah Anda ngomong, kami tidak jamin kebebasan Anda. Kira-kira begitu isi pikiran politik kita. Pada waktu ngomong saja gitu. Iya, setelah ngomong kebebasannya diambil. Ditunggu oleh Undang-Undang ITE, ditunggu oleh Bareskrim, dan ditunggu oleh putusan pengadilan. Kan itu paradoksnya tuh, berupaya untuk memberi semacam sinyal bahwa kami tidak anti kritik. Pada saat yang sama dia suruh orang lain untuk perkarakan si pengkritik. Jadi itu pikiran yang tadi kalau kata orang Betawi muke gile lu. Muke gile lu gitu kira-kira lebih ekspresif. Nah, pada waktu bersamaan kan kemarin orang ribut-ribut soal teman kita yang Anda sebut makhluk yang satu itu Abu Janda yang sedang berperkara sedang diadukan di Mabes Polri juga. Tapi kemarin kelihatannya ini luar biasa menariknya, ternyata tiba-tiba dipertemukan itu Abu Janda dengan PG oleh seorang ketua harian dari Partai Gerindra, Dasko Ahmad. Ini saya juga kaget-kaget ini. Rupanya urusan Abu Janda ini serius banget gitu sampai seorang Dasko turun tangan, karena kita tahu kan Dasko dulu perannya itu mempertemukan Prabowo dengan Jokowi ya di mana di MRT itu. Ada dua dari kubu sana, ada Budi Gunawan yang dari kubu Gerindra itu Dasko. Sekarang dia coba mempertemukan ini. Ini menarik menurut saya fenomena ini, bro. Ini kalau judul sinetron ada agen yang tiba-tiba turun dari langit untuk mendamaikan keadaan itu. Jadi sebetulnya harusnya Pak Dasko itu lakukan langkah yang paralel, yaitu pertemukan, ajak makan di meja yang sama Habib Rizik dengan Presiden Jokowi itu. Kan dia bermusuhan lebih berat kan, permusuhan antara makhluk itu dengan pigai itu kan permusuhan karena soal HAM itu. Dan itu seharusnya tidak diselesaikan di meja makan. Soal HAM itu nggak boleh diselesaikan di meja makan itu. Kalau soal politik bisa itu. Sama seperti Ibu Mega siapin nasi goreng tuh. Jadi mestinya yang dipertemukan oleh saudara Dasko sebagai
partai yang pendukung pemerintah, yaitu Habib Rizik dan Jokowi itu musuh politik, itu yang mesti didamaikan. Terus HAM nggak boleh didamaikan, karena itu adalah catatan sejarah. Kalau didamaikan berarti semua orang boleh lakukan hal yang sama nanti itu prinsipnya. Jadi beda, agendanya beda. Nah, kita nggak tahu nih agenda apa. Kita pasti tahu bahwa ini adalah agenda kekuasaan melalui mungkin aparat intelijen telah beroperasi dan menganggap bahwa pigai bisa berbahaya kalau tidak dirangkul, atau sebaliknya si makhluk itu terancam. Jadi perdamaian itu perdamaian yang semu sebetulnya. Itu biasa aja, tapi itu sama dengan berupaya untuk mempertemukan Hitler dengan Roosevelt misalnya. Itu nggak masuk akal. Karena ini sejarah panjang tentang pelanggaran hak asasi manusia, sejarah panjang tentang peradaban di dalam menghargai ras, itu tidak bisa didamaikan. Dia harus dicatat dalam sejarah, dan catatan itu harus ada tandanya. Itu apa tandanya? Yaitu tanda perdamaian politik itu seperti yang dilakukan oleh Presiden Amerika Selatan pada waktu itu, Nelson Mandela, itu dengan mengambil inisiatif untuk menghasilkan perdamaian dan perubahan karena pengertian masing-masing pihak itu. Kalau ini kan sekedar usulan dari seorang politisi untuk berdamai, jadi poinnya tetap tidak bakal diingat sebagai sebuah perdamaian karena dilakukan oleh seorang politisi yang ada di pihak pemerintah itu. Perdamaian itu bisa dilakukan kalau dimediasi oleh pihak ketiga yang betul-betul netral. Ini Saudara Dasko ada pimpinan Partai Gerindra, Junto pimpinan DPR, dan partainya pendukung Jokowi. Itu tanda tanya besar bagi publik pengamat demokrasi. Oke, sekarang balik lagi ke saya kira pentinglah kita memanfaatkan celah yang diberikan oleh Presiden Jokowi untuk mengkritik pemerintah gitu. Dalam kaitannya, orang sering bertanya, ini jadi trending topik nih soal penangkapan 5 orang pimpinan FPI ini. Karena ini kalau apalagi kan sebelumnya juga ada persoalan apa rekening mereka yang dibekukan dan sebagainya. Ini kayak dalam ini kayak tumpas kelor gitu. Benar-benar dihabisin oleh FPI ini. Apa targetnya? Karena partai kan FPI sendiri sudah bubar sebenarnya. Jadi sebetulnya sinyal dari Presiden Jokowi, silahkan beri kritik pada kami, kecuali dari kalangan radikal. Yang radikal nggak boleh kasih kritik. Jadi Presiden Jokowi kupingnya dua-duanya hanya ingin memperoleh kritik yang ujungnya adalah memuji gitu. Kan itu soalnya. Kalau dia konsisten, ya udah dia bicara di depan publik. Di belakangnya ada pimpinan-pimpinan lembaga tinggi negara, dan dia umumkan bahwa tahanan politik tidak boleh diadili, harus segera dibebaskan. Oleh karena itu kami minta dikritik. Kalau background itu ada, maka orang percaya. Ini kan dia bicara di satu forum yang nggak ada konteksnya, tiba-tiba bicara begitu. Sementara buzzer-nya itu masih melakukan pembulian tuh. Sementara sistem peradilan kita tidak bisa dipercaya sebagai imparsial. Sementara penangkapan politisi, penangkapan ulama, segala macam itu hanya karena mengucapkan kritik juga bertambah justru. Jadi apa poinnya? Nggak ada apa-apa itu. Nah, saya sebetulnya hanya ingin memuji bahwa Presiden Jokowi mampu untuk menyembunyikan dendamnya itu melalui kalimat kritik kami. Padahal dendamnya itu dia delegasikan pada buzzer dan pada tokoh-tokoh yang memang membenci oposisi. Jadi ini permainan dua muka semacam ini yang berbahaya sebenarnya. Sinyalnya bisa palsu karena orang tiba-tiba besok bisa kasih kritik. Pada saat yang sama udah ditunggu oleh Barreskrim. Jadi ngapain gitu saudara presiden itu berupaya untuk bersembunyi di dalam kebohongan komunikasi publik. Itu kritik saya apa pujiannya? Ya, yang penting bahwa Anda memanfaatkan celah itu, karena saya kira ini bisa jadi alibi, karena Presiden sendiri kan yang mendukung gitu. Saya sih berharap jujur harusnya itu menjadi angin segar gitu. Kalau terus kemudian tapi harus ada langkah-langkah konkret seperti yang Anda sampaikan tadi, bebaskan para tahanan politik gitu kan. Kita ingat bagaimana ketika Pak Habibie dulu awal-awal gitu kan, itu langkah konkret yang dilakukan beliau kan begitu, membebaskan tahanan politik, kemudian membuka keran demokratisasi, pers bebas dan sebagainya gitu. Itu kan padahal nah itu beliau menunjukkan bahwa gua komitmen nih sama demokrasi. Nah, sementara sekarang ini kan harusnya
nggak perlu lagi menunjukkan komitmen karena negara kita negara demokrasi. Ya, saya kira memang beda antara cara berpikir jenis mamalia dan cara berpikir protozoa itu itu juga beda. Nah, saya menganggap ini orang-orang yang berada di belakang statement itu pasti habis bikin evaluasi lalu sodorkan 2 kalimat pada presiden. Begitu presiden pidato, catatan di depan presiden itu adalah ucapkan tentang bahwa kami tidak anti kritik. Jadi presiden betul-betul tidak siap dengan psikologinya. Karena waktu dia ucapkan itu orang ketawa kan. Ini pembisik-pembisiknya betul-betul juga dungu sebetulnya kan. Kan mestinya para pembisik bikin semacam atau para pembuat kebijakan di istana dia bikin sekuensisnya tuh. Hari ini saudara Habib Rizik ditemui oleh Menko Polhukam itu. Lalu ada pembicaraan kecil. Besok Menteri Hukum datang ke Barreskrim menemui Syahganda, Jumhur dan lain-lain. Jadi seri itu adalah persiapan untuk presiden mengucapkan silahkan kritik. Kan begitu kalau ada otaknya kan dalam buat strategi. Ini tiba-tiba di belakang itu nggak diselesaikan, tapi beliau presiden langsung mengucapkan seolah-olah menerima kritik. Di situ konyolnya tuh. Jadi ini semacam ekor ular itu nempeleng kepalanya itu berbalik. Ya, ini kalau lagi-lagi Anda gunakan sorry, supaya jelas, ekor ular menempeleng kepala ular gitu. Jadi si ular itu ekornya dia pakai buat nempeleng kepalanya sendiri itu. Supaya jelas, jangan sampai dianggap ekor ular menempeleng kepala presiden. Nanti saya salah pula tuh. Ya. Oke, jadi menurut Anda ini kalau bahasanya orang Betawi ujuk-ujuk gitu ya, tidak ada prolognya dulu dibuat gitu ya, yang membuat pidato ini, atau jangan-jangan yang membuat pidato juga dia terlepas dari realitas sehingga dia pun main asik-asik aja menyiapkan pidato untuk presiden. Iya, karena nggak tahu kan, udah kehilangan narasi, apa yang mau diucapkan, ya tiba-tiba orang-orang yang ujuk-ujuk itu merasa, oh ngomongin ini aja deh. Jadi semacam main-main aja sebetulnya kan. Nggak ada semacam persiapan strategi itu. Bahkan nggak bersiap untuk menilai ulang bahwa nanti dia akan dibully lagi itu. Jadi betul-betul ini prinsip ekor ular itu berbalik menempeleng kepala ularnya sendiri, itu yang terjadi sekarang. Jadi kedunguan sebetulnya, kekonyolan itu ya. Si ular nggak ngerti bahwa yang dia tabok adalah kepalanya sendiri, pakai ekornya pula itu kan. Nah itu silahkan tafsirkan satire itu oleh para pembuat kebijakan di istana. Saya nggak mau terangin lebih detail. Oke. Di luar itu juga yang menarik ini, kemarin kan Anda dan saya juga memperkirakan bahwa Jakarta ini bakal banjir gitu ya. Tapi ternyata banjirnya parsial gitu. Padahal kita kan udah siap-siap mendengar para buzzer berpesta. Tapi sampai hari ini kita belum dengar buzzer berpesta, Rocky. Iya, pada kecewa buzzernya karena saya dengar buzzer ini udah nongkrong di semua gedung tinggi di sekitar Bundaran HI buat bikin video yang dramatis karena dianggap bahwa banjir itu akan tiba di Bundaran HI setinggi 80 sampai ke 1 meter itu. Sama seperti zaman Ahok itu kan, banjir ada di Bundaran HI dan Indonesia kayak kubangan raksasa. Nah, kemarin itu buzzer udah siap-siap tuh. Pakai kamera canggih untuk memotret itu dan ternyata banjirnya nggak nyampe di situ. Jadi itu sekali lagi ular ekornya nempeleng kepalanya sendiri itu. Ini terjadi pada buzzer itu. Tapi saya yang senang selalu yang mengamati kalau fenomena di media sosial itu adalah kepandaian dari bangsa kita untuk menertawakan diri sendiri gitu, sehingga muncul meme-meme yang lucu gitu. Salah satunya saya lihat misalnya ada meme ketika banjir di Semarang itu, di stasiun itu banjir. Terus mereka bilang bahwa Ganjar nih luar biasa, bisa memadukan moda transportasi gitu antara perahu dengan kereta gitu. Ini luar biasa menyaingi Anies yang baru saja mendapat penghargaan dari dunia karena memadukan moda transportasi di Jakarta. Ini itu ya udah kita anggap aja nih lucu-lucuan aja karena kemampuan orang untuk mencari fakta dan menghubungkan dengan narasi juga nggak mampu gitu. Ini berupaya untuk menampilkan bahwa mereka itu
ada di atas Mercy itu. Padahal sebetulnya ini jajaran bajai doang itu. Ini 1000 buzzer itu bisa 1000 bajai dijajarin, itu nggak jadi satu Mercy. Tetap aja dia 1000 bajai. Jadi fungsi bajai itu lain dengan fungsi Mercy. Jadi otak-otak buzzer ini betul-betul mengalami pemburukan karena berharap ada isu kontroversi dan ternyata enggak tuh. Apalagi mereka mungkin anggap, wah presiden kok sekarang main dua tuh, kita disuruh untuk ngebully tapi dia disuruh untuk menenangkan dengan dalil silakan mengkritik gitu. Jadi buzzer ini betul-betul sekedar permainan doang dan dia nggak ngerti bahwa dia itu adalah bonekanya boneka gitu. Bosnya boneka, dia bonekanya boneka. Ini lapisan kedunguan yang beroperasi setiap detik di dalam percakapan publik kita, dan itu yang menggembirakan rakyat sebetulnya, karena dengan cara itu meme bisa diproduksi lagi tuh. Oke. Baik, terima kasih Bung Rocky. Jadi kelihatannya Anda tidak tergoda ya untuk menyampaikan peluang yang ditawarkan oleh Presiden Jokowi untuk selalu mengkritik kebijakan pemerintah. Saya nasibnya memang buat mengkritik, jadi disuruh apa nggak disuruh pun siapa yang bertanya udah pasti kena dengan kritikan. Jadi biasa aja itu, bernapas dengan kritik, nggak perlu di presiden menyodor-nyodorkan silakan mengkritik ya. Justru saya malas itu kalau diminta. Biarkan hidup ini mengalir seperti air menuju Jakarta, yaitu adem-adem aja, tidak menimbulkan banjir. Karena itu nasi bungkus gagal dibagikan pada para buzzer. Oke. Yes, terima kasih. Jadi saya kira ini saya catat sebenarnya gampang sekali cara membungkam agar Rocky Gerung tidak mengkritik lagi adalah dipersilahkan mengkritik dengan begitu. Dan berhasil. Oke. Yes.